Kita di zona A itu ibaratkan kita masuk ke dunia artisnya Arab. Ya, artis-artis Arab, bayangkan aja, bukan artis Indonesia ya, mohon maaf ya. Di sana ya anak bahasa anak budaknya Arab seperti artis Indonesia. Tapi artisnya sana wanita pun terfitnah gitu. Wanita pun terfitnah. Yang sudah nikah aja terfitnah, apalagi yang jomblo-jomblo gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bareng Bino Herdian di Didak Podcast. Dan hari ini sangat spesial dan luar biasa sekali karena bersama juga orang-orang yang luar biasa. Beliau adalah guru kami juga di pengajar di Ponpes di Darussalam. Baik, yang pertama ada Ustadz Abdurrahman Abu Aisyah. Masya Allah. Ada Ustadz Abdul Hadi. Gini pertama kali podcast di sini. Dan ada Ustadz Abu Ali. Ya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Akhirnya bisa duduk bareng di sini, kita ngobrol santai ya. Kalau selama ini berjibaku sama santri-santri di masjid. Sibuk masing-masing. Iya. Apalagi Ustadz Abu Ali ini kan dari pagi sampai malam terus. Alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol yang insya Allah berfaedah Ustadz ya. Insya Allah. Nah ini adalah para pengajar asatidz kami di Ponpes di Darussalam. Dan sesuai tema kita hari ini ya. Nah ini apa temanya Ustadz? Persahabatan ya. Masya Allah. Ini bagaimana ceritanya Ustadz sebelum kita sebelum kita masing-masing dari ustadz-ustadz ini memperkenalkan diri, bagaimana Ustadz ceritanya ini bisa kok sampai gini Darussalam lagi. Awalnya kan dari Yaman ya berarti ya. Dari Yaman. Dari ketemu di Yaman. Iya. Nah, ketemu lagi di Darussalam gitu. Masya Allah. Tapi sebelumnya gini aja ya. Boleh dong untuk memperkenalkan diri karena kan mungkin ada nih santri-santri atau calon santri yang di luar sana pengen mendaftar, pengen tahu dong figur siapa sih ustadz-ustadz yang pernah jadi pengajar di Darussalam ini. Padahal saat ada Ustadz Abdurrahman, Masya Allah. Masya Allah, anak paling muda ini ya, ini mohon maaf ini. Muda tapi paling berpengalaman. Ya, kita Ya. Kalau saya pribadi itu kan dari Kalimantan Timur, ya, kemudian bisa sampai ke sini itu karena memang kita satu alma mater dengan Ustadz Abdul Abbas Tobroni. Ya, perkenalkan, anak mungkin sudah dikenal dengan teman-teman di Facebook, Abdurrahman Patri nama anak. Patri itu bapak anak. Jadi anak biar ya abi anak biar dapat doa nanti kalau misalkan ini panjang umur, disebut Abdurrahman Patri jadinya. Kemudian anak itu pergi ke Yaman belakangan dari dua ustadz ini. Ya, jadi memang dia senior secara semuanya ya, senior secara semuanya duluan. Terus berangkat ke Yaman dengan istri. Tahun sampai berapa, itu Ramadan 2013 ya. 2013. Iya, 2013 Ramadan. Pas panas-panasnya itu. Sampainya itu baru sampai sudah lihat tank dengan lengkap persenjataannya. Jadi deg-degan. Jadi pas sampai berarti sampai sana udah disuguhi dengan benar-benar kondisi perang gitu kan. Kondisi perang. Ya. Dan enggak kenal dengan dua ustadz ini. Antum tuh di zona A ya? Ya, di zona A. Iya. Berarti antum berangkat, Ustadz ketemu antum berdua juga. ini udah di sana. Udah di sana. Allah. Jadi mereka duluan. Terus kita di Ma'rib ya kenalan, ketemu, oh ternyata ada dari sini, ini dari Kalimantan, beliau dari Kudus. Ini dari Sumatera. Padang ya. Sumatera Barat. Ya, Fadol Ustadz Abu Ali. Ustadz Abu Ali nih. Perjalanan belajar itu jadi awalnya saya kan asal dari Kudus, cuma saya lama di Semarang. Jadi setelah lepas SMA itu, alhamdulillah dulu pernah kuliah. Wow, pernah kuliah juga ya. Jadi kuliah umum dari SD, SMP, SMA, kuliah. Tapi kayaknya semua kuliah ya, antum kuliah ya? Berarti basically dari memang umum semua ya. Semua. Ustadz Abdurrahman juga ya, umum semua. Kuliah juga kan? Semua kuliah. Jurusan kimia. Iya. Masya Allah, jurusan kimia. Saya jurusan olahraga dulu. Ini jurusan apa tuh? Saya dulu dari STM.
Dari STM, tamat STM tahun 2003, kemudian saya kuliah di Politeknik Negeri Padang, Politeknik Universitas Andalas tahun 2003, lulus tahun 2006. Ketika itu sempat nganggur kan, biasalah tahun-tahun kuliah kan ketika itu sibuk cari kerja gitu kan, sempat jadi pengangguran berapa bulan gitu. Akhirnya sekitar tahun 2007-an saya sempat coba mengadu nasib di Pulau Batam untuk bekerja di sana. Ya alhamdulillah di sana sempat kerja di perusahaan sekitar 2 tahunan di sana. Setelah selesai kontrak kerja habis di Batam tahun 2009, ketika itu nggak tahu kenapa tiba-tiba ada keinginan untuk belajar agama. Nah ketika itulah saya memang sudah bertekad kuat untuk benar-benar ingin belajar agama. Nah ketika itu alhamdulillah saya dari tahun 2009 sampai tahun 2013 saya belajar di Jogja di Pondok Jamil Rahman sebelum saya berangkat ke Yaman. Ya, jadi Jogja lulus beliau. Ini pernah modal semua. Kalau saya nggak pernah modal. Jadi, tapi dia ngajar di pondok. Jadi ceritanya itu kan setelah lulus kuliah itu kebetulan kenal dengan Ustadz itu kan. Terus kemudian kita belajar bahasa Arab. Cuma memang nggak ada pondoknya waktu itu. Tidak ada pondok beliau juga. Tapi alhamdulillah saat ini sudah ada pondok di Semarang. Nah, kemudian ya karena kita belajar sambil bekerja kan, jadi pagi bekerja, sore belajar itu kurang efektif. Jadi bagusnya kalau belajar memang tafarruq waktu, menyediakan waktu luang untuk khusus belajar. Nah dari situ dan tidak ada keinginan juga ke Yaman. Jadi ceritanya dulu sama sih rata-rata enggak terpikir gitu. fokus belajar di pondok. Fokus belajar aja di Indonesia. Waktu itu ada teman di Jogja itu dapat beasiswa ke Yordan. Saya tanya kan, kamu bisa dapat beasiswa bagaimana? Nah, dia malah cerita, sebenarnya saya itu nggak pengen ke Yordan, saya ini kayaknya ke Yaman. Kenapa ke Yaman? Saya bilang tanya gitu, dan cerita kan. Tertarik saya kan. Itu sudah di Al-Irsyad, udah selesai, dari Irsyad sudah. Sempat ngajar di Al-Irsyad saya. Iya. Guru olahraga. Ya. Ini kalau berenang main ini top. Masya Allah ya, juara ini. Jadi setelah dapat informasi tentang Yaman, kemudian intinya itu apa belajar Yaman? Ya sudah belajar aja, yang penting memang ada biaya, harus ada biaya. Kemudian alhamdulillah ada biaya kan, ada biaya. Kemudian kita dihubungkan dengan Ustadz Bahri, Dr. Bahri, Hafizahullah. Berarti sama, Ustadz Bahri juga. Sama. Satu link berarti. Satu Kalau link kita mereka. linknya sama. Ngurus kan Linknya itu. sama yang ngurus. Ya. Memang beliau punya pengalaman dalam mengurus. Itu Ya travel swasta lah istilahnya. Itu tahun 2011. 2011. Jadi saya berangkat ke sana itu 2011 akhir. Saya masih ingat itu bulan November. Tepat tanggal 29 November kita sampai di Son'a. Itu waktu awal juga gitu. Sampai sana kan dari lihat bandara Dubai perang benderang gitu kan. Nah, lihat bandara Yaman itu kan gelap gulita. Dan ini bandara, kita pikir ini bandara Pak, stasiun. Ada yang bilang itu bandara rasa terminal. Itu internasional padahal. Internasional. Iya, yang ibu kota. Bayangkan kalau di Soekarno Hatta kayak gitu. Iya. Jauh. Masuk WC-nya ya Allah. Kenapa nih boleh diceritain? Kenapa saat? Kenapa Bisa pakai kaleng gitu. Jadi karena Ustadz Abdurrahman setiap cerita pasti yang di toiletnya. Itu ada apa sebenarnya? Ya masya Allah ya. Mungkin mereka ini ya sambil tidur sambil BAB gitu. Jadi kemana-mana ininya. Tapi masya Allah orang sana itu keadaannya memang ya mungkin mereka mikir dunianya seperti ini. Tidak terlalu tidak terlalu mementingkan dunia. Ya, Tapi itu formalitas sebagian kecil aja yang seperti ini. Ya, tapi lihat masya Allah muamalahnya mereka dengan muamalahnya luar biasa. Orang lain itu, apalagi dengan penuntut ilmu itu masya Allah luar biasa. Kita mendapatkan cerita-cerita yang menakjubkan di sana itu tentang ini bagaimana mereka khidmat mereka terhadap penuntut ilmu. Murah hati mereka. Kita pernah ditraktir mereka padahal nggak kenal, dibayari naik angkot. Ini pernah saya punya cerita. Juga, pernah gitu. saya cerita sekitar sebelum saya pulang kemarin itu sekitar tahun 2019. Waktu itu saya belajar di Ma'rib. Di Ma'rib ketika itu kita pergi ke pasar dari markas di Ma'rib itu, kita ke pasar. Nah, biasanya kan kita kalau mau ke pasar tuh kita orang sini bilang ngompreng.
Ngumreng. Nebeng. Ya. nebeng. Iya. Jadi Karena nggak ada ada mobil ke arah dari Stop gitu. padang pasir ke arah ke pasar, kita stop situ. Ya kan? Pas saya pulang dari pasar saya nyetop mobil salah seorang Hilux. iya, mobil sana orang yang kebetulan dia rumahnya melewati markas gitu kan jalannya. Nah, kita ngobrol-ngobrol ditanya sama dia, "Kamu dari mana?" Saya bilang, "Saya dari Indonesia." "Terus di sini kamu belajar di mana?" "Kita belajar di markasnya Syekh Abdul Hasan Hafizahullah." "Ada berapa teman-teman kamu di sana?" Waktu itu orang Indonesia ada sekitar 30 lebih sih bilang kan. Terus kita ngobrol-ngobrol kan orangnya ramah sekali kan. Masya Allah, ketika saya mau turun ya bentar-bentar katanya dia ambil kresek sama dia. Ya, ada kresek dia kan di belakang mobilnya itu di jok belakang. Terus apa yang dikasih sama saya uang 1 ikat ini. Real lama. Itu kalau dihitung sekitar 60.000. 60.000 itu sekitar 3 juta. 300 dolar kayak gitu. enggak, itu kemarin nih. Tahun sudah 2019 berubah. ya, mata uang Yaman sudah turun kan. Sekitar 200-an. Sekitar hampir 200 kalau kita ada. rupiahkan hampir 2 jutaan. 2 Hampir juta. 2 jutaan. Ini saya kasih sama kamu, tolong bagi-bagikan teman kamu orang Indonesia katanya. Masya Allah. Gitu. Padahal belum kenal. Belum kenal. Kenal. Belum kenal. Itu memang muamalahnya orang-orang Yaman memang Iya, Dermawan. dermawan mereka. Masya Allah. terkenal Ringan dengan tangan. kedermawannya. Terkenal. Di antara pelajaran yang kita ambil itu 2 yang menonjol dari mereka, Iya. itu kedermawanan sama Pemberani. ini apa? Ya dia pemberani, ada memaafkan itu. Kadang-kadang kita sampai heran. Orang bertengkar gini kan, Dendam itu nggak ada. Setelah 5 menit sampai kayak tidak terjadi apa-apa. Saya itu heran. Sampai saya tanya pada mereka, kenapa kalian bisa seperti ini? Habis berkelahi banting-bantingan itu, beneran. Habis itu duduk, satu halaqah makan itu bersama kayak nggak terjadi apa-apa. Ketawa bareng. Luar biasa. Mereka jawabnya apa? Ya nggak tahu ya, kita begini aja. Iya. Biasa ya, iya biasa. Kalau Kalau orang kadang orang Indonesia, Kalau Indonesia kita bisa 7 turunan. Benar-benar. diwariskan. Pendendam kita ya. Itu Saya yang sempat kemarin nanya sama Ustadz Rizky Jalani, katanya ngobrol sedikit sih bab masalah tentang apa sih corona di sana tuh nggak yang terlalu diberitakan yang terlalu Iya. seperti di Indonesia, benar. karena orang-orang situ nggak ngurus yang ya udah kalau yang ngajar aja, Iya. kalau yang kerja aja, jadi nggak yang seperti Gimana-gimana iya, gitu. nggak yang gimana-mana. orang saya tuh nggak mau peduli. Artinya yang pertama mereka tuh juga masalah teknologi itu mereka juga kurang update mereka tuh kan. Dan juga karena tuntutan juga dan karena mental dari mereka tuh juga kuat kan, apalagi ditambah dengan keimanan mereka. Itu. Jadi mereka tuh ya sudah Mati itu ya udah enggak Masa usah bodoh. terlalu gimana gitu. Itu jangankan yang itu, kita waktu di zona itu kan corona itu kan sesuatu yang menurut orang kan sesuatu yang nggak ada kan, nggak kelihatan. Iya. Yang di zona itu ketika terjadi perang itu kan dijatuhkan rudal tembak dari pesawat itu kan. Iya, yang lebih Itu kelihatan. yang main anak-anak kecil yang main, toko buka. nggak ngeliatin sama mereka. Biasa aja. Mereka mau ngeliatin. Iya, yang main bola. Iya, biasa. Itu yang sesuatu yang kelihatan jelas. Iya. Apalagi yang nggak kelihatan kayak corona. Ya, Allah, Yang jelas gitu. kalau kena langsung mati gitu loh. Kalau corona bisa sembuh gitu. Itu yang jelas kelihatan itu mereka Allah bas. Jangan orang sana kayak gitu. Udah, kita tawakal Anak Allah. pernah naik taksi singgah di ibu kota, tiba-tiba langsung lentuman bom itu, duar. Anak itu paling kaget sendiri. Yang lain itu santai aja, ada yang ngekot, ada yang baca HP gitu kan. Loh, kok kalian udah kaget? Ya biasa aja, dunia seperti ini katanya. Ya Allah, Masya Allah. Nah ini Ustadz tadi yang bilang pada ngekor itu apa sebenarnya Ustadz? Itu kayak kalau kita itu mungkin apa di sini ya? Mungkin ya kayak Nggak ada di sini itu. Nggak ada. Ganja terlalu tinggi. Bukan. lebih- Dia nggak sampai memabukkan, nggak sampai ke derajat Nggak sampai ke memabukkan. derajat. intinya dia daun dari tumbuhan tertentu yang dia itu kalau makan itu jadi Flag. kuat dan Iya. jadi Kuat juga. jadi beban hidup itu hilang gitu loh. Tapi Nikmat. nggak sampai nge-play itu nggak. Nggak sampai kayak. Enggak juga. Nggak Cuman sampai dia kayak semua orang merasa nyaman lah intinya. Biasanya cuma untuk orang membuat- lembur itu, supir-supir itu, kalau saya Kerja kayak gini nggak bangunan. kuat saya itu nyopir malam-malam ngantuk saya. Bikin kuat tapi dia memang. Jadi dia memacu jantung. ngekor. Itu awal saya datang ke Yaman itu cerita lucu. Waktu saya datang kan dari bandara gelap Iya. kan. Itu kan sampai di funduk di hotel Ummu Qasar itu kan ada sekitar 5 atau 7 kali
pemeriksaan itu karena memang waktu itu ini kan ketat. Setiap pemeriksaan saya lihat kan ini apa? Gembung itu. Kenapa itu Ustaz? Saya Ya awal isinya kali itu saya- daun-daun itu tertumpuk. Punya penyakit mungkin. Saya Jadi pikir, dia- saya pikir sakit gigi kan. Lewat lagi pemeriksaan kedua, kok lagi? Saya pikir, saya Iya. tanya ini kenapa ini? Memang orang Yaman gitu makan kod. Jadi mereka Iya. udah kayak makan itu sudah Tradisi. tradisi. Jadi nggak mereka nggak menganggap ini. Dan memang itu diperselisihkan juga masalah apakah dia Iya itu haram atau inilah ini. maksudnya ya ndak seperti rokok artinya parah rokok kalau kita lihat karena rokok ini kan betul-betul membahayakan yang ini. Kalau di sana ya kita lihat mereka bahayanya itu ndak terlalu ini gitu loh. Nah, Ustaz, kalau ini Ustaz untuk perbedaan semisal untuk hari raya di sana. Karena Antum pernah mengalami Idul Fitri, Idul Adha di sana. Iya. Bagaimana Ustaz? Perbedaannya jauh sekali atau Kalau dari segi kemeriahan ya mungkin apakah mungkin karena kita sudah lahir dan besar di Indonesia, iya. Nyaman di negeri kita memang. itu memang dari segi kemeriahan negeri kita di Indonesia itu jauh lebih meriah di sana. Lebih meriah Iya. di Indonesia daripada di Yaman kan. Karena kan kita Idul Fitri kan bisa sampai 7 hari bahkan. Iya, betul. Bahkan nanti ada lebaran ketupat, halal bihalal. Kalau di sana nggak ada. Terutama di Idul Adha di sana. Tarim, iya. Hadramaut. Panjang. Kalau di Tarim di Hadramaut itu biasanya mereka punya tradisi. Jadi mereka lebaran Idul Fitri itu cuma hari pertama. Jadi Hari kedua puasa lagi. ya hari keduanya mereka puasa sawalan selama 6 hari. 6 hari. Jadi setelah lebaran kedua tuh udah suasana mirip-mirip sama ini. Iya. dari Sama biasa Ramadan Ramadan. lagi. Ramadan. Iya. Mereka di masjid baca Quran di masjid. Kayak makanan gitu, makanan rame di mana-mana bagi-bagi uang gitu ndak ada. Nggak ada. Ya makanannya biasa gitu loh, ndak seperti kita ya. Kita terasa sekali. Ya, terasa sekali makanya Indonesia luar biasa Iya. memang. iya, ya. maka kita kemarin waktu pertama kali datang di Yaman tuh kita merasakan suasana Idul Fitri di sana tuh Iya. jauh sekali berbedanya. Kita kok di Indonesia Rindu kok gitu, rindu ke Indonesia gitu. Iya. Kayaknya Saling kita nggak apa-apa berhubungan. pingin pulang Idul Fitri aja. Nanti balik lagi sampai seperti itu. Kalau Idul Adha-nya Ustaz, bagaimana Ustaz di sana? Idul Adha di sana lebih meriah sebenarnya. Karena ini rata-rata mereka menganggap karena Idul Adha ini Yang lebih besar. lebih besar daripada Idul Fitri. Kalau Idul Fitri mereka setelah Idul Fitri Itu kita potong kambing. iya, masa kita Ratusan potong kambing kita potong. 1.300. Ya. 1.300 ekor. Waktu saya awal kali datang ke sana itu 1.300. 1.300. Itu Bayangkan itu. kita sampai kan kita mulainya malam, orang Yaman sukanya kerja malam. Musim dingin. Musim dingin, waduh. Nah, itu kita dari mulai jam 10 sampai jam 3 malam. Nah, dekat subuh itu. Itu kita menyelesaikan sekitar 400-an. 400 kambing. Tapi 400 kambing. iya. Masya Allah. Tapi kita belajar nyembelih jadinya. Jadi sampai kalau di sini kan kita kambing itu mungkin dipegang 2-3 orang. Kalau di sana enggak, kita satu sendiri. orang. Sendiri satu kambing sendiri satu kambing gitu. Nah, jadi Sampai enak. sana itu anak-anak kecil usia 12 itu bisa nyambel kambing sendiri. Ya. Masya Allah, luar Nyambel biasa kambing ya. sendiri, nguliti sendiri. Dan selesai. cepet. Kerjanya cepet. Masya Allah. Kalau kita ribut ngomongnya tok. Iya, Ngomong gitu kan. Biasa kan. Oh, gini. Enggak kerja. banyak madori. Jadwal jaga Satu hal sendiri. yang Nanti kalau sudah jadi makanan baru ngumpul gitu. satu hal yang ini berbeda dengan di Indonesia itu anak-anak di sana ketika mulai ke usia balik 15 itu dewasaannya itu luar biasa. Nah, jauh. Kadang mereka ini saya pernah ada teman itu dia kan pakaiannya itu aja kan. Saya 2 atau 3. Saya tanya, pakaian kamu kok hanya itu aja? Ya memang pakaian saya ini aja. Iya. Kenapa gak beli? Ya gak ada uang. Kan minta sama orang tua. Kita ini kan setelah balik malu kalau minta sama orang tua. Kalau dikasih kita terima, kalau enggak ya sudah. Iya. Jadi mereka nggak ada. Luar biasa. Kalau mau ya kerja. Gitu mereka. Kalau kita mau ya kita kerja dulu. Ya kerjanya kadang-kadang usia 15 Dan tahun ya bisa kuliah gitu. Ini anak lalu lupa tadi menyebutkan anak usia 15 tahun itu mereka pemuda di sana itu sangat menghargai menghormati wanita. Ini yang jauh di Indonesia. Mereka ngobrol dengan wanita itu hampir tidak ada ya. Tidak ada. Aib sekali. Itu Bukan hanya dibandingkan dengan Indonesia, mungkin di negara-negara Arab mungkin di lainnya. negara Arab lain mungkin seperti itu. Aib. Sangat menjaga mereka. Langsung kalau misalkan ada kita dekat gitu tanya apa gitu langsung ada datang ya rajul aib. Dia katakan pemuda aib seperti itu. Jauhi. Ya, ini wanita gitu. Sampai seperti itu. Sampai segitunya, seperti Dan itu ya. mereka ini ketika naik angkot kan, naik angkot itu khusus nanti ada tempat duduk untuk wanita. Wanita khusus Nggak ada. boleh dia, misalnya kosong kan. Pasar Kosong, wanita biarkan khusus kosong. ada. Pasar Pasar. wanita khusus. Heeh. Di zona A itu ada. Dijaga sama tentara. Iya. Jadi nggak kalau masuk kita ke situ ya. bawa istri, suami istri ya boleh masuk. Tapi kalau sendiri laki-laki enggak. Apalagi jomblo saja. Walah, kalau jomblo seperti sekarang ini aduh beratnya. Deg-degan terus nih. Berat terus. Ustaz,
Apa sih maksudnya ketertarikan antum bertiga ini untuk belajar di Yaman? Nah ini paling Nah, penting. ini yang paling penting ini. Iya ini. Sebenarnya kita anak pribadi mungkin antum juga enggak tahu kan Yaman itu apa sih sebenarnya. Cuman kita mungkin melihat melihat di sana itu masyayikhnya mudah bersahabat dengan kita. Tawadu, kemudian belajar satu orang pun dia semangatnya seperti ngajar 1000 orang. Kemudian pelajaran banyak kita mau pilih 10 pelajaran, banyak pelajaran pun istilahnya kita diberikan waktu beda dengan di tempat negara lain. Ya, di sebagian negara ya kalau sudah kuliah ya kuliah, nanti kita mau cari pelajaran kita bebas bertanya ya yang hadir ratusan bahkan lebih dari ratusan gitu. Jadi kita belajar itu, anak kemarin pernah belajar akidah Imam Syafi'i dengan Syekh Adnan. Antum pas di tempatnya Son'a berarti itu satu lawan satu. Maksudnya maksudnya kita murid ya sendiri toh. Oh gitu ya. Nah, itu bayangkan itu Syekh kalau dia ke Indonesia mungkin yang hadir ribuan. Masya Allah. Ya dia ngajar, dia suaranya itu sampai ke ujung masjid. Nyaring dia, semangat luar biasa. Ya, sampai anak dalam hati anak, Syekh jangan ini ya, santai aja gitu kan. Jadi ngajar itu sampai selesai. Antumnya yang sedikit lap-lapan sendiri gitu. Masya Allah, semangatnya itu. Ya jadi kalau misalkan kita mau ke WC gitu, mau foto hajah, ya kita tahan karena kalau kita pergi kan nggak ada ini, nggak ada, tinggal jin berarti. Ya jadi kita tahan gitu, menghargai syekhnya. Di situ kita membekas. Dia perjuangannya mengajar kita sendiri, dia semangat, masa kami tidak semangat gitu kan? Ya, jadi itu yang kita terasa sekali. Ya. Nah, Kalau saya pribadi sih tertarik ke Yaman tuh karena pertama tuh karena waktu saya masih mondok itu saya lihat beberapa ustaz kita yang lulusan Yaman tuh Masya Allah gitu kan dari si keilmuannya. Kemudian setelah saya dengar cerita tuh bagaimana kehidupan di sana tuh yang paling saya senangi di sana tuh kesederhanaan orang di sana itu. Kesederhanaan Sederhana banget. Sederhananya lingkungan, apalagi kita sempat melihat video bagaimana suasana belajar di pondok di markas Darul Hadis di Ma'arif, kita lihat bagaimana lingkungan di sana di tengah padang pasir, di kesederhanaannya, tapi bagaimana kita lihat bagaimana para masyayikhnya. Nah itu membuat saya tertarik tuh di situ. Iya. Nah, beda dengan kalau awalnya waktu itu saya sudah berumur sekitar waktu di pondok sekitar 26 atau 27 kan. Iya. Kalau Masih jomblo lagi. Kalau jomblo saya matang ingin ya. melanjutkan lagi misalnya di Madinah itu tidak bisa karena kan iya. terbatas umur kan. Iya. Jadi yang saya harapkan mungkin ke Yaman. Makanya ketika itu saya sempat berdoa terus supaya bisa ke Yaman. Alhamdulillah Allah kasih jalan kan bisa ke Yaman. Dan ketika saya ke sana tuh memang subhanallah gitu bagaimana kita lihat bagaimana kesederhanaan di sana. Terus juga para masyayikhnya juga mereka juga semangat dalam mengajarkan kita. Dan terkadang kita bersama syekh itu udah dekat kita sama syekh itu. Dekat. Terkadang syekh itu kita tahu apa kebutuhan kita. Kadang-kadang sampai kita nggak punya uang pun ditanya sama syekh, kamu punya uang nggak? Katanya. Ini kadang-kadang kita pun dikasih uang sama syekh itu kadang. Nah, itu Iya. memang Kadang-kadang Masya kita diundang ke rumahnya tuh diajak makan bersama. Masya Allah gitu kan. Jarang sebenarnya seperti ini. Kadang-kadang gitu juga waktu kita di Hadramaut begitu juga kita. Sekarang kita belajar di sana kan nggak di markas, jadi kita ngontrak rumah, ada beberapa teman orang Indonesia di sana, terus terkadang kita masak gitu, nanti kita undang syekhnya ke rumah, mau syekhnya datang ke rumah kita makan bersama. Oh jadi modelnya ngekos gitu? Iya, iya, datang ke iya, rumah. Oh, ada Iya, nggak? Maksudnya itu yang tinggal di rumah gratis itu markas tuh sebenarnya. ada nggak? Rumah dari markas. Kalau Oh rumah dari Iya gratis itu disediakan oleh markas. disediakan oleh markas. Gratis untuk penuntut ilmu memang. enggak, dia tergambarnya ini ada 2 tempat. Ini ada Ma'arif Darul Hadis, Sama di ada Hadramaut. Hadramaut Tarim, jarak 5 jam. Nah, kita ini belajarnya dari 2 tempat ini. Iya. Nah, kita pertama sama-sama di Ma'arif. Nah, di Ma'arif itu enggak ada yang ngontrak kan, teman-teman? Nggak ada, gratis gratis. Semua rumah yang berkeluarga maupun yang dia bujang di situ. Disediakan. Gratis. Bahkan yang keluarga dikasih Yang uang keluarga bulanan. dikasih Dikasih uang makan. buat ini, buat Kasih makan. sekitar $100 lah sebulan. Nah, anak bawa istri. Ini masih jomblo, ini juga jomblo. Gitu. Jadi tak lihat itu enak juga bawa istri gitu kan, kita pulang sudah ada makanan siap, makanan ala Indonesia. Kalau mereka ya makanannya ya Ala pondok. ala pondok gitu kan. Kalau Ustaz Abdul Hadi, kenapa? Maksudnya ketertarikan untuk belajar ke Yaman tuh? Nah itu tadi ketika ada teman yang dari Jogja itu
Abuya lah kalau saya nama. Ah. Punyanya itu Abuya lah. Iya. Itu beliau dapat beasiswa ke Yordan, kemudian cerita saya itu ke Yaman. Kenapa Yaman? Saya tanya, Dari Jambi Yaman ya? itu seperti ini cerita. Di sana itu pelajaran Masya Allah. Dan seandainya antum mungkin belum siap belajar dengan para masyaikh, antum bisa belajar sama para calon ustadz. Seolah-olah antum Mustafid, sebenarnya ya. di pondok. Seolah-olah di sini di pondok. Akhirnya ya sudah lah. Alhamdulillah waktu itu sudah ada bekal bahasa Arab kan. Sudah belajar bahasa Arab meskipun tidak di pondok. Akhirnya berangkat. Sampai sana Masya Allah memang kita dapatkan. Dan memang sejak awal saya masuk berangkat ke sana nggak ada niat untuk kuliah, nggak ada. Memang mulazamah sistem dari awal. Makanya ketika datang hari tanggal 29 di November 2011 itu hari pertama kita ngurus iqomah dan sebagainya. Hari tanggal 30 November itu kita beli kitab-kitab karena tempatnya kan jauh antara Son'a dengan Ma'rib itu perjalanan 5 jam. 5 jam naik bis kan. Dan itu kalau kita nanti bolak-balik kan untuk beli kitab kan repot kan. Nah, Iya. kita beli kitab dulu, setelah itu hari tanggal 1 Desember kita berangkat ke Ma'rib. Masih dihafalnya ya. Nah, Sampai tanggal di Jadi ada 3 hari atau 2 hari saya di Son'a itu. Tapi alhamdulillah kita sudah pernah merasakan makanan sama Ustadz Bakhri dulu, kita diajak ke Matam. Ini nanti makanan di sana seperti ini. Ya, Jadi tapi kita di sebelumnya. beda di Matam dengan di Iya. Tapi ini restoran Matam itu. Antum bertiga ketemu sama Ustadz Tobroni di sana. Enggak, Ustadz Bakhri Enggak. Oh, udah sudah pulang. ini ya. 2011 kan. Cukup lama ininya. Enggak, Ustadz Bakhri 2011 ya. Oh, pulangnya. Oh. 2011. Pulang ya 2011. Saya sempat ketemu di Semarang. Saya sempat ketemu di Semarang waktu sebelum saya berangkat ke Yaman itu. Beliau Setelah duluan. itu memang ketika saya masuk ke sana, qadarullah waktu itu ini ada perang kan ini di Damaj itu. Damaj itu dikepung sama Syiah itu kan. Sehingga para masyaikh itu kadang-kadang mereka 2 minggu di markas, 2 minggu nanti pergi berangkat jihad mereka. Iya. Nah, seperti itu. Kemudian ya selama setahun itu saya nggak ketemu sama Ustaz Abdul Hasan itu. Setahun nggak ketemu sama saya Abdul Hasan, nggak ketemu. Ya, kita belajar dengan para masyaikh yang ada. Alhamdulillah kita Berarti dari informasi itu tertariknya gitu ya. iya dari itu. Dan memang kita dapatkan di sana memang masyaikh banyak, memang kita bisa belajar ilmu apa saja, ada dari akidah, ada bahasa, ada Ada, fikih, kita mau belajar apa aja itu. saja. Dan di sana tuh masya Allah, masyaikh di sana tuh semangat mengajar tuh luar biasa kan. Jelas salah satu Waduh, masyaikh itu kita tuh luar biasa. luar biasa. Beliau tuh ngajar dari pada subuh sampai nanti jam 10 non stop. Kadang-kadang beliau nggak pulang, Ya, nggak pulang ke rumah, udah sarapan. Kadang-kadang beliau nggak sarapan. luar biasa. Ya, Karena Ustaz. banyak tolib yang ingin belajar sama beliau kan, perhalakoh. Memang masya Allah luar biasa. Ada nggak Ustaz, maksudnya selain madrasah, markas, ada nggak semacam universitas di sana? Ada. Ada ya. Cuman memang rata-rata teman-teman yang kalau di Ma'rib itu hanya formalitas ya untuk bisa resmi. Tapi ada nggak Ustaz, Jarak maksudnya jauh juga, kuliah jarak jauh. kuliah, anak kuliah di sana, Ya. terus malah belajarnya di tempat antum gitu. Ya, Bisa, ada juga yang dia setelah di kuliah kok merasa di tempat kami lebih bagus. Itu sudah pasti karena memang di kuliah kan dia sistemnya pelajarannya banyak, kemudian dia kejar SKS. Ya, kalau di kita memang kejar pemahaman, menguasai kitab. Nah, jadi ketika dia ziarah, ya ada juga yang pindah, Ada yang sempat berhenti, teman-teman yang berhenti. kuliah di Itu universitas ada. sempat berhenti. Bagi yang nyari-nyari kualitas ya. Iya. Nah, Tapi sebenarnya ada solusi juga itu. Jadi mereka tinggal di markas, belajar tiap hari di sana. Ya. Nanti Per 6 mereka bulan. Per 6 bulan nanti ujian aja. Mendaftar di Datang jamiah tapi dengan sistem belajar jarak jauh. jarak jauh. jarak jauh. Datang untuk ujian aja. Nanti itu dapat ijazah itu semua. anak juga dulu seperti itu. Jadi kuliah, daftar kuliah, nanti setiap 6 bulan ke sana ujian. Tapi tapi anak itu ujiannya kita ujian sampai 2 pekan, anak di sana cuma 3 hari ujiannya. Lagi ibu kota Ya, Son'a ibu kota ya. sana. 3 hari 3 hari itu bukan karena selesai enggak kuat. Kau tinggal istri. Kita di Son'a itu ibaratkan kita masuk ke dunia artisnya Arab. Ya, artis-artis Arab, bayangkan aja, bukan artis Indonesia ya, mohon maaf ya. Di sana ya anak bahasa anak budaknya Arab seperti artis Indonesia. Tapi artisnya sana wanita pun terfitnah gitu. Wanita pun terfitnah. Yang sudah nikah aja terfitnah, apalagi yang jomblo-jomblo gitu. Mumet dah. Ya, jadi anak, aduh mikirnya. Kita ke universitas kan, universitas ya tahu aja namanya di mahasiswa-mahasiswi ya kehidupannya seperti itu.
Jadi kita maksudnya tetap aja campur itu masih ada aja Tapi karena terjaga, Mas. umum, tapi jauh lebih terjaga. di sana. Hijabnya jelas, Iya. lengkap, bercadar rata-rata. Ya yang tidak cadaran ada juga. Sedikit sekali. Ya. Itu Cuman saja masih memfitnah ya. iya, cuman kan kita kan ya ngeri kan. Maksudnya semuanya cadar hitam kemudian tiba-tiba lewat langsung cahaya gitu kan. Kalau Rizky itu mungkin ya pingsan di tempat gitu. Jadi ya seperti itu. Kita nggak selesai jadi kuliahnya. Ya. Nggak sempat selesai berarti. Nggak sempat selesai ya. Masya Allah. Nah, sampai bisa ketemu di Pondok Nida Salam Ustaz. Apa yang memang janjian di sana atau bagaimana ceritanya sih ini? Yang buat penasaran Itu sebenarnya kan? Ini habis- kalau Anas sebut trio Yaman ini Ustaz. Iya. Triaman bener. Iya, trio Yaman. Masya Kita Allah sih memang. sebenarnya waktu di Yaman tuh kita kan akrab kita bertiga kan. Kita tuh sering ngobrol bahas masalah pelajaran, Memang bagaimana bertiga akrab gitu. masalah Memang dari Dari Yaman. Ma'rif. Iya. Dari Ma'rif itu. kita akrab di bertiga. Ma'rif bersama juga. Terus kita di Hadromaut Dengan ada juga satu orang Ustadz Abu Ibrahim namanya. Dia di Padang. di Padang. Kita mau ajak ke sini kondisinya berat. Iya. Jadi memang kita tuh sering ngobrol kan bagaimana sistem pembelajaran yang ada sekarang ini. Mm-mm. Terus sempat kita juga kemarin tuh punya cita-cita kan nanti kalau kita balik ke kampung kita masing-masing kita mau menerapkan sistem mulazamah yang ada seperti di sini. Iya. Itu cita-cita. Jadi ya Nggak ada rencana satu tempat. nggak ada. Jadi rencana awal tuh kita mau balik ke kampung kita masing-masing. Masing-masing. Mm-mm. Dengan menerapkan sistem mulazamah yang sudah Iya. kita rancang di Yaman. Udah Yang kita sistem rancang. seperti ini yang kita rancang itu di Yaman. yang seperti ini. Iya, sekarang sedang Berarti berjalan. yang pertama pulang sudah Abdurrahman ya? Ana ya. Ini pun nggak sengaja dulu ceritanya. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Enggak, antum duluan pulang ya? Yang nikah itu. Baru Iya, balik. iya. Sempat pulang. Ah, Saya sempat ini pulang. dulu. Pulang nih. Nah, Nikah saya tuh 2 balik tahun lagi. di sana, 2 Ya. tahun karena ada yang Satu belum hal, diselesaikan ya. kan. Saya pulang dulu. Pulang, balik lagi. Pulang, tapi balik lagi saya. Balik lagi ke Yaman. Terus ini juga pulang, nikah. Nikah, bawa istri. Bawa istri. Alhamdulillah nggak jomblo. Tapi sebentar aja di sana. Istrinya kurang betah, balik lagi. Enggak, waktu itu karena ada ini kan waktu mau kelahiran, cuman saya waktu itu mikir nggak mau repot aja kan. Iya. Enggak, Saya di pulangan Yaman aja memang lah. kadang-kadang Repot di ya. masalah kesehatan itu terlalu ini, Iya, Mas. minim. Terlalu minim. Minim. Kita khawatir Minim, was-was minim. kita kan. Khawatir. Jadi kan kita cari selamat aja kan. Terus Kalau pulang ada apa-apa ya kemarin itu sebelum belum apa-apa langsung suruh tanda tangan. Ini sesar aja ya. Nah gitu. Kalau kita masuk ke rumah sakit itu impus langsung. Saya cuma sakit ini, enggak diimpus. Jadi itu obat pertama impus gitu. Itu memang minimnya kesehatan di sana atau bagaimana sih? Ya memang kayak gitu kan Atau- tahu kan. Enggak tahu sistem ya. kualitas pendidikannya jauh. Kualitas pendidikan Ya. jauh. Apalagi kesehatan jauh sekali. Dibanding sama Indonesia sangat jauh sekali kualitas kedokteran. Tapi masya Allah jarang sakit orang di sana. Iya. Jarang sakit. Masya Allah itu Allah Subhanahu Wa Taala itu ya. Jadi beliau nih yang pulang ke Indonesia dulu beliau ini. Enggak, sebelumnya kita dari Ma'rif itu sama-sama. Kemudian kok bisa ke Tarim itu tempat kita fokus ke fikih kan ujungnya kami semua fikih. Iya. Pertama beliau di mana? Di Tarim tapi bukan di kota Tarim tapi di pinggirannya di 15 menit dari Tarim. Damun nama Dia duluan di sana. Saya duluan di sana. Nah, ketika itu memang yang ke Hadromaut duluan tuh saya. Tapi saya ketika itu belum belajar fikih Syafi'i karena bukan di Tarimnya. Bukan di Tarimnya. Belajar akidah ketika itu fokus di akidah. Mm-mm. Berjalan dengan waktu saya sudah jalan belajar akidah sama seorang syekh di sana. Datang beliau ini. Ke Tarim. 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 Belajar fikih Syafi'i. Ya fokus memang ke fikih karena kita memang pendalamannya di fikih di Syafi'i di Tarim tempat fokusnya. Akhirnya datang beliau gabung. Kemudian yang Saya lain dulu. datang. Hah? Saya dulu ini masih di Damun, saya datang dulu kan ke Tarim. Enggak ini. Masa? Mas, ini duluan. Saya duluan. Ke Duluan. Tarim dulu? Iya, selesai kok. Mukadimah selesai. Mukadimah Oh selesai. iya, berarti saya Ah. nggak ikut. Saya ikut Enggak. mukadimahnya dengan Syakram. Dia yang telat. Ustaz Abu Ali yang Iya, telat. paling terakhir. Itu pun Ramadan anak itu pun anak datang ke Ma'rif tak culik dia. Ada 2 orang culik. Ini karena sebelumnya kita belajar hadis. Iya. Belajar hadis dia ndak ada temennya, nah bilang ke Tarim aja. Kita sambil murojaah dan belajar fikih. Akhirnya dia tertarik dengan satu temannya juga yang kurang bisa bahasa Arab, kita tarik. Akhirnya ya ngumpul lagi kita di tempat yang sama. Akhirnya ngumpul dari situ. Bahkan rumah kita itu tetangga gitu loh. Anak punya kontrakan, mereka punya kontrakan sebelahan. Sebelahnya. Enak ya jadi ya. Iya. Iya kan? Tapi kalau pas kebakaran nggak kedengaran gitu ya. Anak ceritanya anak pernah kebakaran. Kan rumah kita itu tingkat. Tetangga Ya, itu kan. ya.
anggap aja kayak apartemen kelas ekonomi lah. Jadi dari tanah. Kemudian itu di lantai 2 rumah saya, di lantai 3 rumah orang Arab. Jadi dia ngetok-ngetok, kondisi tidur, kita baru bangun, dia kayak orang stres gitu. Ternyata rumahnya kebakaran, kan kita nggak tahu. Ya, pas anak lihat, ya Allah kebakaran. Anak langsung dari jendela teriak. Anak panggil Ustaz Abu Ali gitu. Sudah sampai berurat-urat anak itu teriak, nggak ada yang keluar. Anak lari langsung ke sana. Kebakaran. Gitu. Panik anak ini karena punya anak bayi. Jadi anak langsung suruh istri, ya Allah, istri anak itu sampai jantungan dia. Jadi ambil berkas, anak selamatkan, suruh pakai hijab, ya suruh keluar langsung. Terus ya Abu Ali naik ya dengan ilmu militernya gitu. Dari sebagai guru olahraga. Iya, masya Allah memang. Ya. Anak pas itu kebakaran itu anak mau ini kan itu ada gas itu keluar apinya ini menyebar kemana-mana. Gasnya itu. Jadi ada gas dan ada api. Ya, anak masuk nggak bisa karena punya penyakit pernafasan. Dia masya Allah. Pengalaman ya. Pengalamannya ya. Beliau banyak pengalaman masya Allah. Lu cerita bocoran. Jadi beliau ini dulunya pernah kuliah di jurusan olahraga, pernah juga kuliah di komputer, udah hampir selesai. Komputer juga, olahraga juga. Pernah ngajar jadi guru, udah pernah juga beliau menggeluti usaha bakso. Bengkel juga pernah beliau ini. Multi talenta. Multi talenta. Dan yang paling satu. Ya. Banyak nanti. Pusing udah nih. Iya, yang seperti ini kan rugi kalau satu kan. Ini cuma himbauan. Iya. Udah berani, Ustaz? Insya Allah. Ustaz, ada nggak sih maksudnya? Dia berani tapi istrinya lebih berani. Ada nggak, Ustaz, di pergi ke Yaman tuh dengan istilahnya modal 0 putung gitu, ada nggak sih yang banyak seperti itu? Banyak. Tapi kurang maksimal. Itu resiko. Kurang maksimal, rata-rata kurang maksimal. Itu banyak ya. Banyak, makanya kita berdasarkan pengalaman yang sudah ada kita di sana tuh memang ini bahasa dulu nasihat kepada para pendengar, mungkin nanti ada yang punya keinginan untuk belajar ke luar negeri. Ya. Jadi kadang mungkin sebagian orang tuh dari segi semangat masya Allah, cuman dari sisi juga kita harus ukur kemampuan kita. Betul sekali. Dan memang kalau orang belajar di luar negeri itu memang dia punya sum'ah itu seperti masya Allah gitu kan, kedengarannya aku belajar di luar negeri masya Allah gitu kan, pulang-pulang mungkin dapat gelar LC gitu. Tapi banyak juga di sana tuh teman-teman kita orang Indonesia khususnya yang dari nol, belum punya modal bahasa, sehingga mereka ke sana kebingungan. Sehingga mereka kalau mau belajar bahasa mereka bingung mau cari siapa. Teman-teman Indonesia yang lain juga pada sibuk masing-masing. Ada yang sampai 5 tahun nggak bisa bahasa Arab itu, nggak bisa baca kitab. Kalau bahasa percakapan karena terbiasa kan, sedikit-sedikit akhirnya bisa kan. Tapi kan intinya kan sebenarnya kalau kita balik ke Indonesia kan bukan ke arah percakapan yang lebih banyak kan, ke arah mutalaah kita kan, mutalaah kitab ini yang lebih banyak nanti. Maka kita sarankan kan berangkat ke sana harus punya modal bahasa. Karena pengajaran di Indonesia ini lebih bagus. Pengajaran bahasa, karena pengajarnya kan tahu kebutuhan orang Indonesia itu bagaimana supaya sampai bisa baca kitab. Nah, rata-rata yang mereka berangkat sudah punya modal bahasa, sampai sana mereka udah enjoy gitu, bisa ngambil pelajaran apa lebih aja. maksimal. Resiko berarti kalau misalnya punya basic bahasa. Maka jangan nekat gitu. Makanya kalau ada yang mau ke Yaman atau ke yang lainnya, perbaiki dulu bahasa, kejar dulu bahasa. Anda pernah dengar dari orang Indonesia, dia waktu itu mau berangkat, loh kok antum belum bisa bahasa Arab sudah mau berangkat? Gampang, teman-teman di sana itu banyak yang begitu, dia akhirnya lancar bahasa Arabnya. Oh gitu ya, Ana waktu itu belum tahu. Ternyata pas di sana ternyata enggak benar. Nah, itu contohnya menggampangkan itu yang menggampangkan itu ya. Enggak benar. Jadi dia mungkin dapat yang beruntung yang bisa itu. Dia ada yang bimbing, tapi ujung-ujungnya orang Indonesia yang bimbing. Yang mending belajar di Indonesia sekalian, lebih fokus. Paling nggak punya basic ya, punya basic. dasarnya ya. Untuk kita berangkat misal ke luar negeri gitu ya. Iya, gitu benar. Karena modal bahasa itu modal penting. Kita ibaratkan kita ini mau jihad nih. Kita belum pernah pegang senjata. Nggak, kesana aja lah. Nanti ada gampang, nanti bisa sendiri. Oh, nggak bisa. Di sana itu bukan kita benar-benar latihan, tapi kita di sana perang. Perang langsung. Ya, nah jadinya semua sibuk. Sama seperti kita belajar bahasa ya, semua sibuk di Yaman itu. Jadi yang waktu luangnya kita untuk ngajar bantu teman itu sedikit waktu sisa. Beda di Indonesia yang memang kita lebih fokus ya. beda. Nah, ini kan dari
santri Ponpes Firdaus Salaf sendiri ada yang masih ada di Yaman ya? Ya ada 2 orang. 2 orang. Siapa aja tadi? Si Jailani, Imam Ghazali dengan siapa? Faisal. 1 orang sudah balik kan? Rizky Jailani. Rizky Jailani ya. Iya. Itu orang Senablang apa Ustaz yang di sana? Katanya tahun depan 2 orang itu. Faisal tahun depan kalau Faisal September ini kalau September ini kayaknya. Dalam waktu ini dia fokusnya itu bagus. Ustadz Tobroni dibagi yang satu akidah, yang satu fikih, yang satu Al-Qur'an, qiraah. Yang Al-Qur'an yang siapa? Faisal. Kalau yang Rizky Jalani? Akidah. Masya Ini sama-sama ditarim si Imam Ghazali. Dia pendalaman di fikih. Jadi kita sebenarnya memang arahnya SDM. Pokoknya kuncinya SDM. Bangunan dan semisalnya itu kita baru pikirkan sekarang. Setelah sudah 10 tahun udah ini. Ya, artinya kan kalau pendidikan itu bisa dilakukan di mana saja. Iya, bisa ini dilakukan di pengalaman mana kita saja. waktu kita ada di Yaman itu kan ada teman kita dari Somalia itu kan. Mereka rata-rata Masya Allah hafalan Al-Quran itu kuat sekali. Saya tanya bagaimana kalian menghafal? Kalian belajarnya bagaimana? Ada nggak kelas kayak gini? Nggak ada. Kita belajarin di bawah pohon, nanti datang ke rumah syekhnya, gratis, kita nggak bayar. Tapi nanti kalau kita sudah selesai sudah hafal semua 30 baru kita nanti bayar. Biasanya bayar dengan apa? Ya ada dengan kambing, dengan sapi ya gitu. Jadi mereka belajar di bawah pohon, nggak ada bangunan tapi pelajaran bisa jalan. Benar. Bisa menghasilkan Kualitas yang luar biasa. Luar biasa Iya. mereka. Yang penting SDM-nya ini. Dan rata-rata mereka itu seperti itu. Mereka katanya kita ini di negara kita kalau kita nggak ngafal Al-Quran itu aib. Hatta sampai presiden kita itu pun hafal Quran. Ya, di Presiden sana. Somalia yang Somalia. hafal Quran. Bahkan ada tetangga saya orang Afrika, dia cerita Abdurrahman. dapat tabligh gitu? Bukan yang yang sate, yang kambing. Oh iya itu. Siapa namanya? Ali ya. Mungkin itu. Dia bilang, Abdurrahman, kamu ndak mau nambah istri ya? Saya bilang, mau saya, katanya. Saya sedang cari, saya bilang. Di Afrika sana. Oh, udah mati ya. Waduh, habat sauda ini. Ya, akhirnya dia bilang, jangan kamu remehkan. Di sana itu ada daerah dari ujung ke ujung hafal Al-Quran katanya. Dari ujung ke ujung hafal Al-Quran. Kamu tinggal sebut aja, saya mau surah ini, ayat ini. Langsung dia sebutkan kayak air. Ya, jadi bukan pesantren memang, jadi sudah kondisi bias seperti itu. Lingkungannya udah terbentuk. Lingkungannya. Jadi mereka sendiri kalau kita nggak ngapal itu malu. Terus kemudian mereka kalau nggak ngafal mau ngapain juga, yang lain pada ngafal. Iya. Nah gitu loh. Lingkungan sudah terbentuk. Kalau nggak ngafal mau ngapain? Misalnya mau main HP juga nggak ada HP, mau apa? Akhirnya sudah mengalir seperti itu. Cuman ini yang ingin kita sampaikan, kita memang fokusnya ke SDM. Makanya awal datang ke sini itu mungkin yang tahu itu ustadz sebelumnya kita setengah mati karena sendiri. Akhirnya anak ajak beliau duluan anak ajak. Beliau bilang saya ada khidmat di Sumatera. Akhirnya anak ajak Ustadz Abu Ali ini. Ya, sebelumnya Ustadz Abu Ibrahim yang anak bilang teman juga di sana. Beliau ndak bisa, akhirnya Ustadz Abu Ali nanti mikir-mikir, aduh ini Ustaz Abu Ali kalau mikir-mikir lama gitu. Nah, akhirnya qadarullah beliau lebih tertarik ke kita duluan. Nah, datanglah di sini tanpa direncanakan. Cuman karena memang ya anak punya teman-teman, ya paling anak kalaupun ditarik, anak berharapnya ini dan beliau aja. Ada satu teman kita Ustaz Abu Ibrahim itu kita pengen tarik juga, cuman ya dia nggak bisa. Ya. Jadi memang kita kenal. Memang dari awalnya kenal ya, dari kenal. Kemudian kita tahu background kita tahu, kemudian belajarnya bagaimana kita tahu. Jadi itu kan pesantren itu kalau kita sudah punya SDM sama sistem pendidikannya, kemudian dari sisi pengetahuannya kita tahu berstandar dan kita satu hati, ya, satu visi misi. Jadi komunikasi mudah. Kita di sini jalan 3 orang, kemarin anak sempat telat kan. Itu dengan 2 orang sudah bisa dihandle. Dengan santri yang ada ini jalan gitu. Iya, betul Ustaz. Dan kita ndak istilahnya ada sedikit masalah langsung ini enggak, karena kita sama-sama gitu. Kita satu guru gitu. Iya, dan memang sudah tahu karakter masing-masing Ustaz ya. Tahu karakter dari masing-masing. Awal yang diaman itu ya. Ustaz, untuk yang terakhir nih, maksudnya untuk pesan-pesan untuk para penuntut ilmu yang akan melanjutkan ke
luar negeri? Bisa Ya, diulang sekali lagi ya, San? Kalau Jadi duluan. Abdullah dia. Yang Yang jelas sering memberangkatkan tolak ilmu kan. yang jelas yang Travel namanya dulu. kita belajar itu sebenarnya nggak harus keluar negeri. Nah, sebagian dari teman-teman kita itu berpikiran bahwasanya Pak, kalau saya ingin punya ilmu yang bagus, kalau saya ingin pintar itu harus keluar negeri. Enggak, itu salah. Kita harus ke Yaman, kita harus ke Saudi, ke negara-negara lain, yang nggak mesti. Yang penting tuh apa? Yang penting tuh dimanapun kita berada, yang penting kalau kita sudah punya 3 rukun namanya. Ya tentunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tuh yang kita miliki adalah kesungguhan dari thalib. Kemudian cara belajar dia manhajnya benar, kemudian dia menemukan guru yang tepat. Nah, kalau sudah terpenuhi 3 rukun ini, dimanapun di Indonesia, di Saudi, di Yaman atau dimanapun, dia bisa sukses insya Allah. Dengan waktu singkat dia bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Jadi yang pertama yang kita nasihatkan kepada para pendengar, terkhusus bagi para santri yang ingin memperdalam ilmu agama, jadi yang pertama kali itu jangan pernah berpikiran bahwasanya Pak, kita belajar di dalam negeri, kita Indonesia, kita tidak bisa seperti orang yang belajar di luar negeri. Itu salah. Bisa jadi kita yang belajar di Indonesia dengan 3 rukun tadi terpenuhi, bisa jadi apa? Kita bisa sama dengan mereka, bahkan mungkin bisa mereka tuh bisa melebihi mereka. Bisa. Betul. Dan ataupun bagi mereka yang ingin ke luar negeri, yang pertama itu yang harus mereka persiapkan adalah bahasa Arab. Itu sudah menjadi syarat mutlak gitu. Ya. Wajib lah. Wajib. Wajib. Iya. Nah, mungkin dari Ustaz Abdul Rahman nih, pesan-pesan untuk para yang mungkin akan Ya. Ya kalau Ana sih lebih mengarahkan ke pondok pesantren di Indonesia yang memang dia itu menerapkan sistem mulazamah. iya, karena memang karena memang saya yang ada di Yaman memang ada di Indonesia sekarang, Ustaz. Ya, yang kualitas beberapa. sudah cukup banyak ke Di luar Indonesia. banyak, ke Indonesia Ya. terkenal. Meskipun di sana masih banyak, tapi di Indonesia sudah ada solusi lah ya. Maksudnya begini, kita ketika mau keluar ya itu bagus, tetapi lebih bagus kalian ambil untuk tangga pertama dan keduanya kalian di Indonesia, tetapi lebih kepada pesantren yang memang dia memiliki manhajiyah, yaitu metode yang memang teruji, ya metode yang teruji. Tidak harus di sini, ya dimanapun tempat pendidikan yang dia seperti itu kami recommended. Yang penting dia tadi itu sistemnya teruji, pengajarnya memang tepat ya. Jadi kalau datang murid yang semangat itu insya Allah dia memiliki kualitas. Seperti di sini pondok kita ada santri yang dia kemarin si Habib itu kan baru belajar berapa dia ya? 3 apa 4 bulan atau sekitar itu. 3 bulan apa ya? Iya, Ya, 3 bulanan. baru itu, Ustaz, ya? Iya. Sekarang di Yaman. Masya Nah, Allah. sekarang di Yaman di tempat kami dia mau ke Tarim. Dia sudah menyelesaikan hafalan Zubat sampai kitab ibadah selesai. Kemudian dia sudah menyelesaikan bab ibadah kitab Muqaddim Hadramiyah. Kemudian dengan kitab Az-Zubat. Itu dalam waktu singkat. Ya. Dan dia ketika ujian nilainya paling tinggi. Ya. Kenapa? Karena kita lihat kalau sudah santri semangat, kemudian metodenya benar, kemudian dia dapat pengajar yang tepat, itu akan dia seperti yang tadi bilang kan Ustaz beliau, bahwasanya kita akan bisa mendapatkan hasil yang sama bahkan lebih dibandingkan yang di luar. Nah, ini untuk kalian yang semangat-semangat itu cari pesantren yang dia memang seperti itu kriterianya. Jadi tidak semua pesantren, mohon maaf, tidak semua pesantren itu kualitasnya sama, kan beda-beda. Iya, Ustaz. Ya, beda-beda. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya, tetapi standar yang harus diketahui para penuntut ilmu atau orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya itu standarnya ini, metodenya benar. Metode yang paling tepat yang kami lihat memang dan teruji itu metode mulazamah. Metode mulazamah ini yang metode dengan fokus. Ya, fokus kepada satu, kemudian selesai, kemudian satu lagi. Ya, bukan dia sehari banyak pelajarannya, ya, tetapi fokus. Nah, itu nanti akan menghasilkan atau bisa lebih kalau ditunjang dengan pengajar yang memang ini, terutama memang pengajar yang berstandar itu dia pernah belajar dengan metode itu, pernah belajar kitab itu, dan pernah direkomendasikan atau direkomendasikan dengan gurunya atau syekhnya. Ya, itu namanya bersanad. Ya, ilmunya bersanad. Jadi dia belajar dengan guru, bukan dia baca pemahami sendiri diajarkan ke murid. Nah, ini yang Ana ingin tekankan untuk
penuntut ilmu dan atau orang tua yang ingin menyekolahkan, karena banyak yang tidak paham. Ya. Oke, dari Ustaz Abu Ali. Sudah disampaikan oleh ini. Pak, kita ini menekankan ini kaidah di dalam orang belajar itu sebenarnya mencari yang terdekat dulu. Jadi yang dekat, selama yang dekat itu ada pengajar dengan metode yang bagus dan anaknya semangat, itu dari tempat yang dekat itu bisa. Apalagi keluar negeri kan butuh biaya banyak kan? Ya. Butuh biaya banyak. Kalau yang dekat nanti semakin lama nggak ada yang dekat baru menjauh gitu. Nah, selama yang dekat itu ada, bilang yang dekat aja. Kemudian nyari yang lebih jauh. Kalau memang nggak ada, baru kita keluar. Untuk ya. Tentunya tadi dengan kriteria tadi sampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman tadi, cari tempat yang memang dia metodenya bagus dalam mengajar, metode atau manhajiyah itu, kemudian cari pengajar yang memang benar-benar dia punya kualifikasi di situ. Banyak kualifikasi. Baru kemudian dia punya semangat. Insya Allah kalau 3 ini terpenuhi rukunnya ini, insya Allah dia akan berhasil. Jadi nggak perlu ke luar negeri. Ya, memang sum'ahnya kadang-kadang orang malah justru nanti terfitnah di sana. Kadang-kadang terfitnah. Ada yang datang semangat belajar, kemudian lihat pengemisnya aja kok bening gitu. Akhirnya pikirannya apa? Pengen ya pengemis itu. Pengemisnya itu. Apalagi kemarin waktu ada pengungsi Suriah itu. Oh, Suriah itu kan apalagi mereka enggak ada pakai ini kan, pakai penutup ini kan. Itu banyak yang terfitnah itu. Yang udah bernikah aja terfitnah, apalagi yang jomblo. Benar. Insyaallah ya, luar biasa ya. Dan ini tadi sebelum kita tutup acara karena udah disampaikan sama beliau bertiga untuk pesan dan kesan untuk para penuntut ilmu yang akan melanjutkan studi ke luar negeri ataupun yang mencari di Indonesia. Sudah dijelaskan semua bersama Ustadz Abdul Rahman, Ustadz Abdul Hadi dan Ustadz Abu Ali. Dan kami ucapkan jazakallahu khairan Ustadz. Alhamdulillah. Oke, semoga pekan depan kita bisa ngobrol lagi. Insyaallah ya. Kita mungkin bawa kopi, sadian kopi gini ya John ini. Nanti kita bahas ke kurikulum di intern kita. Oke, mungkin insyaallah pekan depan atau 2 pekan lagi kita akan ngobrol lagi tentang kurikulum yang ada di pondok pesantren di Dausan. Siap, insyaallah. Oke, insyaallah luar biasa. Ustadznya pada semangat sekali ya. Ustadz, dan saatnya kita juga harus pamit undur diri Ustadz ya. Mudah-mudahan karena sebentar lagi ada Zoom Ustadz Broni yang akan diisi. Oke, sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan. Terima kasih. Sukses untuk antum bertiga Ustadz. Amin. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.